Pada hari Sabtu, tanggal 24 September tahun 1960 adalah hari yang sangat penting dalam perkembangan hukum bangsa Indonesia, utamanya dalam bidang hukum agraria. Tanggal bersejarah ini merupakan hari diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sebagaimana kita bangsa Indonesia maklum dan mengalami sendiri, bahwa sebelum diundangkan Undang-Undang Pokok Agraria, negara kita pernah diberlakukan hukum agraria warisan pemerintah kolonial Belanda, khususnya di bidang pertanahan yang bersifat dualistis, yaitu hukum adat dan hukum barat. Adapun hukum barat yang diterapkan di Indonesia adalah hukum kolonial yang sangat merugikan bangsa Indonesia yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Agraris Wet tahun 1870 nomor 55. Salah satu bentuk hak barat yang mengatur hubungan antara orang dengan tanah di mana hubungan tersebut didasarkan atas hak milik yang pada waktu itu sering kita kenal sebagai Eigendom Verponding. Di dalam buku Kamus Hukum Terbitan Indonesia Legal Center Publishing, Eigendom berarti hak milik mutlak. Sedangkan Verponding artinya harta tetap. Eigendom Verponding sering juga didefinisikan sebagai suatu hak pemilikan terhadap suatu aset tanah atau bangunan dengan cara pengenaan pemungutan pajak atas tanah tersebut. Pengenaan pajak ini dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas nama pemilik tanah, yang pada masa itu di kalangan rakyat dikenal dengan nama petuk pajak, pipil, girik dan lainnya. Petuk pajak fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak. Atas dasar pembayaran pajak tersebut, petuk pajak pada masa itu di kalangan rakyat dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan. Namun perlu diingat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yang pada prinsipnya ingin menghapuskan semua bentuk hak barat dan hak milik adat yang kemudian melalui hukum agraria nasional akan diselaraskan dengan hak-hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nasional. Oleh karenanya, maka mulai tanggal 24 September tahun 1960 tidak ada lagi tanah-tanah hak barat dan tanah-tanah hak milik adat. Lembaganya sudah tidak ada lagi, sedang hak-hak yang ada telah dikonversi oleh Undang-Undang Pokok Agraria menjadi salah satu hak yang baru. Singkat cerita, mulai tahun 1960 tidak ada lagi tanah yang menurut ketentuannya dapat dikenakan Verponding Eropa, Verponding Indonesia dan land rente atau pajak bumi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah status Eigendom Verponding sebagai bekas hak barat atas tanah telah benar-benar berakhir? Ini tentu pertanyaan yang menarik mengingat kenyataan sekarang masih ada pemegang hak atas tanah yang setelah tanggal 24 September tahun 1980 masih memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah berupa hak-hak barat dan hak adat yang belum sempat dikonversi, yang tentunya akan menimbulkan persoalan hukum apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke, mari kita bahas. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, sebenarnya merupakan tonggak bagi pendobrakan hukum kolonial menuju kepada hukum nasional, yang akan mengakhiri berlakunya hukum barat atas tanah. Akan tetapi karena belum adanya aturan hukum yang mengatur hak-hak atas tanah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka hak-hak atas tanah barat masih tetap berlaku setelah masa proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, terdapat keinginan yang kuat untuk segera mengakhiri berlakunya hukum pertanahan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini dilakukan antara lain dengan penghapusan beberapa tanah hak barat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan semangat proklamasi. Beberapa tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri hukum pertanahan peninggalan pemerintah kolonial yaitu, pertama, tanah-tanah partikelir yaitu tanah Eigendom yang terdapat hak-hak pertuanan dan melampaui luas batas kepemilikan tanah yang di atasnya terdapat hak-hak pertuanan dinyatakan hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir dan peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 yang berlaku mulai pada tanggal 24 Januari tahun 1958. Kedua, nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, bahwa semua perusahaan milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas negara Republik Indonesia. Harta-harta kekayaannya, termasuk hak-hak atas tanah kepunyaan perusahaan yang dinasionalisasi itu pun statusnya menjadi dikuasai oleh negara.
Indonesia, tanah-tanah milik badan hukum yang ditinggal direksi berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/1965 telah ditegaskan status tanah kepunyaan badan-badan hukum yang ditinggal direksi, pengurusnya. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa semua rumahan tanah bangunan kepunyaan badan-badan hukum yang direksi, pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya, dinyatakan jatuh kepada negara dan dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Untuk benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda yang tidak terkena Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960. Untuk mengurus benda-benda tetap milik warga Belanda tersebut oleh Menteri Agraria dibentuk panitia yang dikenal dengan Panitia Pelaksanaan Penguasaan Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda. Barang siapa yang berkeinginan membeli benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda yang telah dikuasai oleh pemerintah harus mengajukan permohonan kepada Menteri Muda Agraria melalui panitia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria, maka semua hak-hak barat yang belum dibatalkan sesuai ketentuan agraria dan masih berlaku tidak serta-merta hapus dan tetap diakui, akan tetapi untuk dapat menjadi hak atas tanah sesuai dengan sistem yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria, harus terlebih dahulu dikonversi menurut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konversi dan aturan pelaksanaannya. Konversi sendiri adalah pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria untuk masuk dalam sistem dari Undang-Undang Pokok Agraria, atau dengan kata lain peralihan, perubahan atau omsetting dari suatu hak kepada suatu hak lain. Dalam pelaksana konversi tersebut ada beberapa prinsip yang mendasarinya, yaitu, pertama, prinsip nasionalitas dalam Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria, secara jelas menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang boleh mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Badan-badan hukum Indonesia juga mempunyai hak-hak atas tanah, tetapi untuk mempunyai hak milik hanya badan-badan hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, antara lain, bank-bank yang didirikan oleh negara, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1963, badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agraria setelah mendengar Menteri Agama, dan badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Agraria setelah mendengar Menteri Sosial. Kedua, pengakuan hak-hak tanah terdahulu. Ketentuan konversi di Indonesia mengambil sikap yang manusiawi atas masalah hak-hak atas tanah dengan tetap diakuinya hak-hak atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak-hak yang pernah tunduk kepada hukum barat maupun kepada hukum adat yang kesemuanya akan masuk melalui lembaga konversi ke dalam sistem dari Undang-Undang Pokok Agraria. Ketiga, penyesuaian kepada ketentuan konversi sesuai dengan Pasal 2 dari Ketentuan Konversi maupun Surat Keputusan Menteri Agraria maupun dari edaran-edaran yang diterbitkan, maka hak-hak tanah yang pernah tunduk kepada hukum barat dan hukum adat harus disesuaikan dengan hak-hak yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Keempat, status quo hak-hak tanah terdahulu dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak baru atas tanah-tanah yang akan tunduk kepada hukum barat. Setelah disaring melalui ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria dan aturan pelaksanaannya, maka terhadap hak-hak atas tanah bekas hak barat dapat menjadi tanah negara karena terkena ketentuan asas nasionalitas atau karena tidak dikonversi menjadi hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan dikonversi menjadi hak yang diatur menurut Undang-Undang Pokok Agraria seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Selain itu, menurut buku Hukum Pendaftaran Tanah karangan Yamin Lubis, pemberlakuan konversi terhadap hak-hak barat termasuk agendom dilakukan dengan pemberian batas jangka waktu sampai 20 tahun sejak pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya, mensyaratkan terhadap hak atas tanah agendom dilakukan konversi menjadi hak milik selambat-lambatnya tanggal 24 September tahun 1980. Namun, ternyata memang sampai saat ini masih ada tanah-tanah berstatus agendom yang belum dikonversi. Terhadap tanah yang masih berstatus agendom tersebut masih dapat dilakukan konversi menjadi hak milik.
Dalam praktik selama ini, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, proses konversi hak atas tanah yang berasal dari hak-hak barat termasuk egendom dapat langsung dilakukan konversinya sepanjang pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas tanah dalam bukti-bukti lama tersebut atau belum beralih ke atas nama orang lain, serta ada peta atau surat ukurnya, maka pembukuannya cukup dilakukan dengan memberi tanda atau stempel pada alat bukti tersebut dengan menuliskan jenis hak dan nomor hak yang dikonversi. Jadi jelas bahwa status tanah bekas egendom verponding yang tidak dikonversi dan telah melewati masa untuk melakukan konversi, masih diberikan kemungkinan untuk dilakukan konversi dengan cara pemberian hak baru, sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Semoga penjelasan ini menjadi bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki informasi lain silahkan bagikan pada kolom komentar dan jika Anda menyukai video ini jangan lupa untuk like dan subscribe.